حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan Al-Qur'an was Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi atsabahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-60, yaitu pembahasan yang atau poin yang ke-42. Siyamul aulad, mengajari anak puasa. Bukan wajib, tapi ngajarkan kepada mereka biar tahu bahwasanya itu wajib. Maksudnya bagaimana? Anak kecil belum dewasa enggak diwajibkan puasa, tapi kita dianjurkan untuk mengajari anak-anak tersebut agar berpuasa. Karena mengajarkan amalan yang baik seperti ini pastikan sejak dini, sejak usia kecil. Karena biasanya kalau dibiarkan besar dulu itu sangat berat dan sulit, karena belum terbiasa mengamalkan amalan yang baik di usia kecilnya. Kita lihat jaa fis sahihain. Kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah, jaa fis sahihain min hadits Rubai' binti Muawwidh qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwim sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'taynahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Masyaallah. Kita artikan dulu. Telah datang dalam sahihain dari hadisnya sahabiyah yang mulia Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus di pagi hari bulan Asyura, itu maksudnya adalah 10 Muharram, ila qural ansar, ke kampung-kampung Ansar. Saraya berkata, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih, barang siapa yang pagi hari ini berbuka maka hendaknya menyempurnakan sisa harinya. Karena waktu itu puasa Asyura ini puasa wajib waktu itu, sebelum dihapus kewajibannya. Setelah dihapus kewajibannya diganti dengan puasa Ramadan. Jadi dulu puasa wajib itu puasa Asyura 10 Muharram itu dulunya. Setelah itu mansukh, dihapus, datanglah puasa Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang pagi hari dalam kondisi berbuka maka hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya, menahan maksudnya. Wa man asbaha sha'iman falyasum, dan barang siapa yang pagi hari dia berpuasa maka hendaknya puasa.
Jadi waktu itu posisinya sebelum dihapusnya kewajiban puasa Asyura, itu dulu puasa Asyura ini wajib tanggal 10 Muharram. Setelah dihapus kemudian diwajibkan puasa Ramadan, maka menjadilah amalan sunnah 9 dan 10, Tasu'a sama Asyura. Yang 11 hadisnya dhaif. Yang 11 hadisnya dhaif. Sehingga kalau ingin berpuasa 9 10, kalau nggak dapat 9 10-nya, kalau nggak dapat 10 9-nya. Adapun yang 11 tidak selamat dari 6 cacat hadisnya. Kita ulangi lagi, Rasulullah SAW waktu itu berkata, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih." Barang siapa yang pagi hari dia berbuka, maka sempurnakanlah sisa harinya. Dalam artian yang udah berbuka ya udah berbuka. Jadi penyebutan yang pertama tadi yang menyebutkan itu kisah lain tentang dulu kewajiban kita adalah puasa Asyura dulunya, aslinya. Cuman telah dihapus. Wa man asbaha sha'iman falyasum, dan barang siapa yang pagi hari puasa maka puasalah. Qalat, kemudian berkatalah Rubai' bint Muawwid, fakunna nasumuhu ba'd, kemudian waktu itu kami berpuasalah setelahnya. Wa nusawwim sibyanana, dan kami pun apa? Merintahkan berpuasa anak-anak kami. Lihat, nusawwim itu ngajak anak-anaknya berpuasa. Paham ya? Nah, wa nusawwim sibyanana, dan kami pun mengajak berpuasa anak-anak kami. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn, dan waktu kami menjadikan untuk mereka permainan dari bulu. Jadi anak-anak kecil diajak puasa, dikasih mainan dari bulu. Wallah alam bentuknya kayak apa? Karena al-ihn itu artinya bulu, lu'bah itu permainan. Jadi diajak puasa tapi dikasih mainan gitu loh. Tujuannya apa kita lihat tujuannya? Fa idza baka, maka apabila anak tersebut nangis, fa idza baka ahaduhum, maka apabila salah satu di antara mereka nangis, ala ta'am, pengen makan, a'tainahu dzaka, kami kasih apa mainan tadi, hatta yakuna indal iftar, sampai na'am barakallahu fiik, waktunya mendekati berbuka. Maksudnya sampai berbuka. Jadi dibikin apa istilahnya, disiasati gitu ya. Nah, dikasih mainan, ketika nangis ingin makan dikasih mainan. Paham ya? Biar apa istilahnya, biar senang dengan mainan, akhirnya lupa. Sampai buka nggak terasa gitu. Ini termasuk apa namanya? Siasah syar'iyah. Politik yang syar'i. Berpolitik yang syar'i itu boleh ya. Ini siasatnya apa? Dikasih mainan. Ketika nangis pengen makan, nah, dilupakan dengan mainan tadi itu. Paham ya? Ini ada mainan nih, mobil-mobilan, misalkan kalau anak ya. Kalau anak perempuan biasanya masak-masakan itu, permainan itu bikin lupa bahwasanya dia itu sedang puasa itu. Saat buka baru nggak terasa. Lihat ini. Ternyata waktu itu pun juga sama, cuman permainannya mungkin beda gitu ya. Nah, waktu kami menjadikan untuk mereka permainan yang terbuat dari bulu. Bentuknya kayak apa? Allah alam. Atau bulu-bulu yang diterbangkan di timur atau bukan, Allah alam. Yang jelas permainan. Maka apabila salah satu di antara mereka menangis, pengen makan, kami beri dia apa? Mainan tadi sampai buka puasa. Masya Allah. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Muslim, fa idza sa'aluna ta'am, maka apabila anak-anak tadi minta kami makanan, a'tainahumul lubah, kami berikan kepada mereka permainan. Tujuannya apa? Tulhihim, agar mereka lalai, lupa puasa, hatta yutimmu shaumahum, sampai mereka menyempurnakan puasa mereka. Ini dalil bahwasanya boleh kita membelikan mainan untuk anak-anak kita, tujuan yang baik. Paham ya? Di antaranya ini, ketika ngajari puasa biar senang puasa, semangat ya kan, dibelikan mainan. Ayo puasa nanti kalau bisa, kalau kuat puasa dari pagi sampai buka nanti dibelikan mainan misalkan. Itu nggak masalah. Selama tidak berseberangan dengan syariat, permainan yang syar'i. Permainan yang syar'i dalam artian bagaimana permainan yang tidak berseberangan dengan syariat. Paham ya? Nah, karena sebagian permainan kan kadang ada yang berbahaya juga kan. Nah, mungkin petasan berbahaya walaupun mainan. Tapi permainan yang sifatnya itu mubah, tidak berseberangan dengan syariat. Qala Asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi asbahullah, syarahnya itu, fi hadzal hadits ma yadullu ala tamrinil atfal ala ta'at. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan yang menunjukkan atas apa? Mengajari anak-anak ketaatan. Tamrin itu mengajari atau melatih anak-anak ala ta'at, untuk berbuat ketaatan. Coba lihat, diajak puasa padahal anak kecil belum dewasa gitu loh ya, agar terbiasa. Nah, terus bagaimana puasanya? Kalau mampunya setengah hari, apa salah setengah hari dulu
Ya kan, kalau istilah orang Jawa puasa beduk. Ya kan, puasa beduk itu sebenarnya melatih aja itu. Kalau puasa secara syar'i belum. Hanya melatih puasa. Setengah hari dulu, nanti udah agak besar dikit, nah langsung full dari pagi sampai sore berbuka puasa seperti itu. Jadi istilah puasa beduk itu cuma istilah untuk ngajari aja. Wa illa itu bukan puasa aslinya. Karena apa? Karena puasa yang syar'i itu menahan makan dan minum dan pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Bisa dipahami? Nah, jadi puasa beduk itu cuma melatih aja. Nah, kita lihat di sini. Wa ta'widu min ibadat, dan juga membiasakan mereka untuk ibadah. Ta'wid itu membiasakan mereka apa? Ibadah. Fayuhsin hasdul aulad ala siyam mata ataqu. Masya Allah. Maka hendaknya memperindah dorongan motivasi untuk anak-anak agar berpuasa kapan mereka mampunya seberapa udah ikut, penting ikut sahur dibangunkan, ikut sahur ternyata jam 9 udah nggak kuat, nggak makan nggak masalah, biarin aja makan. Karena apa? Hanya melatih dikit-dikit. Jam 9 misalkan kita lihat kok lemes, kita suruh makan nggak mau, dia mau ikut sampai sore ya nggak masalah juga. Intinya melatih, belum mewajibkan, hanya melatih. Dan usia yang paling bagus adalah usia yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika usia 7 tahun mulai dididik, diajari, ya kan? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah mereka wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka ketika usia berapa? 10 tahun. Menunjukkan bahwasanya usia 7 tahun itu sudah mulai bagus diajari, diajak salat walaupun belum wajib. Paham ya? Untuk melatih biar terbiasa. Mafhum? Diajak puasa seperti itu. Kata beliau, wa ta'widuhum 'ala silaturrahim, dan kadangkala ini penting juga nih ya, mengajari mereka, membiasakan mereka, ta'wid itu membiasakan mereka untuk menyambung hubungan silaturahmi. Diajak ke tempat neneknya, diajak ke tempat kakeknya, intinya yang tidak apa? Yang tidak membahayakan untuk agamanya, karena sebagian kakek dan nenek kan ada yang belum paham agama juga. Setiap ke tempat kakek dan nenek difoto misalkan, ya kan, mau distelkan televisi misalkan. Nah seperti itu jaga jarak, bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi. Jaga jarak dalam artian seperlunya ziarah berkunjung, untuk menyelamatkan anak kita biar tidak terbiasa dengan film-film tadi. Seperlunya ketemu jad atau jaddahnya kemudian pulang, tetap silaturahmi. Bisa dipahami? Nah, beda halnya kalau nenek dan kakek udah kenal dakwah salafiyah, udah paham syariat, itu aman. Cuman kan sebagian kakek dan nenek kan masih awam ada juga, ya kan? Datang langsung diajak selfie, diajak foto-foto, ya kan? Dokumenter katanya, kecilannya biar nanti tahu kalau besar bagaimana fotonya misalkan. Nggak perlu semua itu. Dokumenter yang abadi sudah ada. Allah Subhanahu wa taala yang mengkondisikan semua itu semua. Kita tidak perlu melanggar syariat dengan alasan apa? Dokumenter. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wal ihsan ilal jiran, dan juga mengajak mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Jangan ngajak tetangga misalkan kalau lewat di depan tetangga nyapa misalkan, itu ajaran yang baik. Kalau paham salam, assalamualaikum, seperti itu. Wahtiramul kabir, dan mengajari mereka agar menghormati orang yang besar. Itu penting juga. Ya, anak kecil sama orang yang besar menghormati. Kalau misalkan bahasanya pakai bahasa daerah, kadang mas, mbak misalkan, bang, ya kan? Itu untuk membiasakan agar sama yang besar itu sopan. Paham ya? Kalau misalkan pakai bahasa Arab ya al-akh fulan misalkan, seperti itu. Mafhum? Nah, karena yang namanya tradisi itu selama tidak berseberangan dengan syariat itu diperbolehkan. Seperti tradisi kita di Jawa ini kan, kalau misalkan manggil orang tua dengan nama kan nggak sopan, ya kan? Nah, namanya misalkan ada seorang orang tua, mbahnya namanya misalkan Afan ya, Pak Ijo misalkan, Afan, Pak Ijo misalkan, manggilnya cucunya manggil Jo, Pak Ijo misalkan, itu kurang sopan kan? Ya, manggil mbah, diajarkan, paham ya? Nah, itu nggak masalah, itu nggak berseberangan syariat karena menghormati. Dalam rangka menghormati aja dengan bahasa-bahasa yang barakallahu fik, yang sesuai. Kemudian warahmah bis-shaghir,
dan juga mengajari agar apa? Sayang dengan yang kecil. Misalkan dia sudah punya adik kecil, nggak boleh nakal sama adiknya, disayangin. Kalau punya adik disayangin, misalkan seperti itu. Wala ataf 'ala fuqara wal masakin, dan diajarkan agar apa? Agar lemah lembut terhadap orang-orang fakir dan orang miskin. Lihat itu orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita, misalkan misalkan anak kita dikasih uang 2.000 suruh ngasihkan misalkan orang yang memerlukan pinggir jalan, misalkan nggak masalah dinate seperti itu, paham ya? Nah, tapi dipilih-pilih orangnya, jangan orang yang nyanyi sholatullah salamullah kasih uang, misalkan. Jangan. Itu mereka badannya kekar-kekar biasanya yang nyanyi itu, ya kan? Cuman malas kerja aja. Yang dikasih yang pantas itu yang kira-kira tangannya buntung, apa nih ya? Atau kakinya patah, intinya yang layak lah. Atau justru yang nyebrangkan perempatan jalan itu malah layak mereka biasanya, karena memang benar-benar kerja gitu loh. Ya, daripada yang gitar itu kemudian keliling itu, apa nih ya? Kadang ada kan seperti itu, keliling gitar nyanyi, ya itu nggak usah dikasih. Nah, marah-marah biarin aja. Paling-paling ngajak-ngajak kita, Pak Haji pelit no biasanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Wa ghairi dzalik, dan selain itu minal makarim, dari akhlak-akhlak yang mulia kita ajarkan. Li'anna man syabba 'ala syai'in syabba 'alaih. Artinya barang siapa yang membiasakan diri sejak kecilnya itu akan terbiasa sampai tua nanti. Biasanya gitu. Sejak kecilnya terbiasa sampai tua pun terbiasa. Sejak kecil diajak terbiasa sholat malam misalkan. Sampai tua pun dia akan ingat sholat malam. Dan antum merasakan ketika orang terbiasa sholat malam, satu kali lupa aja merasa menyesal, kecewa, kok tadi nggak sholat ya. Pengennya itu kok tadi itu nggak sholat itu, maksudnya padahal sholat sunnah loh itu ya, sholat malam. Karena terbiasa tadi. Terbiasa, akhirnya ketika terlewatkan merasa kecewa, kehilangan gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. Wa yuhsin ta'awidul bins 'alal hijab. Penting ini. Dan hendaknya dia memperindah, membiasakan anak perempuannya memakai hijab. Walaupun usia belum dewasa, dikasih hijab, kerudung, jilbab yang syar'i. Kalau sudah mumayyiz itu beda dengan dewasa loh ya. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan cantik, ganteng, baik, buruk, warna-warni, itu termasuk tanda mumayyiz. Kalau udah mumayyiz bagaimana? Udah dilatih pakai cadar, ya kan? Dilatih pakai kerudung yang besar, ya kan? Dilatih untuk apa? Nah, kalau tidak berinteraksi dengan laki-laki bukan mahramnya, seperti itu. Paham ya? Naam. Tujuannya apa? Ketika dewasa terbiasa. Kita lihat sini. Mata balaghat tasi'ah, kapan dia sampai 9 tahun. Nah, lihat ini. Dibiasakan anak perempuan itu memakai hijab kapan dia sudah mencapai usia 9 tahun. Nah, ini 9 tahun ini kadangkala sudah ada yang tanda-tanda berikutnya dewasa. Karena ukuran dewasa perempuan itu bukan usia sebenarnya. Di antaranya apa? Haid. Paham ya? Di Yaman sana ada yang 10, 11 tahun sudah haid ada. Di Indonesia pun kadang-kadang ada juga. Itu ukuran tolak ukur perempuan dikatakan dewasa. Sudah haid, datang bulan, itu tanda dewasa. Mafhum? Nah, ketika sudah sampai usia 9 tahun dibiasakan, ayo pakai hijab yang syar'i. Nah, jangan pakai kerudung-kerudung gaul ya. Dibiasakan kerudungnya besar, jilbab yang syar'i. Wa in kana la yajib alaihi, walaupun belum wajib karena belum dewasa. Lakin nam tu'awwid alaihi, tapi kamu biasakan untuknya. Fa idza balaghat takunu qad tadat li anal khaira adatun. Lihat ini. Maka apabila balaghat sudah dewasa, takunu qad tadat, maka dia menjadi perempuan yang i'tadat, terbiasa. Sejak kecilnya dilatih, ya kan? Nanti udah besar terbiasa. Tapi kalau nyuruhnya sudah besar baru suruh berhijab, sulit biasanya. Paham ya? Buat pakai hijab yang syar'i, nah bercadar, misalkan panas gini gitu, kita katakan panasnya dunia itu belum seberapa dibanding panasnya akhirat nanti bagaimana di neraka gitu loh. Kadang orang kan suruh berhijab syar'i alasannya panas kan, panas, sumpek, sumuk, itu semua dunia semuanya belum seberapa. Nanti di akhirat, waliyadzubillah, ingat-ingat, orang yang berpakaian tapi layaknya seperti orang telanjang, tidak berpakaian syar'i, ancamannya apa kemarin? Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Ngeri loh. Nah, seperti itu. Banyak orang yang mereka sibuk memberikan apa? Membeli penutup mobilnya, penutup motornya, istilahnya gitu kan. Tapi lupa dengan penutup istrinya. Ya kan? Hijab syar'i dia
tidak belikan. Nah, Allah musta'an. Itu sekedar apa? Nasihat dari seorang imam dan juga nasihat daripada Al-Qur'an Sunnah untuk membiasakan anal khaira adatun, karena kebaikan itu muncul dari kebiasaan. Biasa baik dia akan baik. Qala Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, fi hadzal hadits tamrinus sibyan ala ta'at. Di dalam hadis ini ada pendalilan mengajari, melatih anak-anak untuk berbuat ketaatan, wa ta'widuhum ibadat, dan melatih mereka, membiasakan mereka untuk beribadah, walakinnahum laisu mukallafin. Ini penting ini. Tapi mereka belum dibebankan syariat karena belum dewasa. Paham ya? Cuman diajari biar terbiasa. Karena yang namanya kebaikan itu muncul dari kebiasaan. Bisa dipahami ya? Sejak kecil dibiasakan. Makanya para ulama sampai menyebutkan apa? Nah, kalau ngajari anak-anak perempuan, anak laki-laki, itu lebih baiknya kalau anak laki-laki yang ngajari laki-laki, anak perempuan yang ngajari perempuan, biar tumbuh besar itu paham ini mahram ini bukan itu. Tapi kalau dicampur adukkan, sudah mulai mumayyiz, campur adukkan laki-laki perempuan jadi satu, itu biasanya apa? Nah, kurang tepat, kurang bagus. Karena apa? Karena belum terbentuk bahwasannya oh ini bukan mahramnya, oh ini masih teman biasa. Tapi kalau sejak kecil dipisahkan nanti, yang ngajari anak laki-laki, laki-laki, yang ngajari anak perempuan, perempuan. Ini di luar orang tuanya loh ya, di luar orang tuanya. Itu lebih baik, lebih bagus. Agar terbiasa dan ketahuan bahwasanya ini nggak boleh ikhtilat, nggak boleh laki-laki perempuan bukan mahramnya bercampur, misalkan seperti itu. Nah, berat memang, itulah yang namanya dunia. Menempuh berusaha yang berat. Tapi jangan sampai menyesal di hari kemudian kalau tidak terkondisikan. Kita lihat sini terakhir. Ihfad sabiyyaka in turid tanjubihi wa taraqqabanahu wa was'a fi tanjihi. Artinya, jagalah anakmu jika kamu ingin berhasil. Nah, selamat dengannya, berhasil dengannya. Jaga anakmu dan awasilah, was'a, dan berusahalah fi tanjihi, untuk menyelamatkannya. Jadi menjaga anaknya agar apa orang tuanya pun ikut apa selamat, dan berusahalah awasilah dan berusahalah fitanjihi, untuk menyelamatkannya. Dengan cara apa? Diajarkan sejak dini Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat-ingat, Al-Quran was Sunnah tidak ada ketiganya. Maksudnya bagaimana? Rujukan yang inti Al-Quran dan As-Sunnah. Ajarkan Al-Quran, ada anak kita Al-Quran Sunnah sejak dini. Kalau Allah, kalau Rasul, hafalkan Al-Quran, hafalkan Sunnah. Perkara dunia ingat-ingat itu bisa menyusul, tapi Al-Quran dan Sunnah jangan pernah terlewatkan. Wa'lam, dan ketahuilah, bi anna khaira ma tuhdi bihi an tabdulal majhudi fit tahdhibihi. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik yang kau arahkan dengannya adalah engkau mencurahkan upaya di dalam perbaikinya. Itu yang paling terbaik. Bagaimana anaknya baik, paham ya? Diajarkan sopan santun, unggah-ungguh. Yang namanya anak kecil belum sempurna, tapi diajari biar nanti paham. Bisa dipahami ya? Nah, paham berinteraksi dengan orang yang besar bagaimana, ketika dikasih makanan sama orang bagaimana, misalkan diajarkan biar bisa mengetahui rasa bersyukur. Nah, walaupun hanya dengan doa. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.